pertamanya itu dia pas ngechat aku minta foto jempol kaki. Nah terus udah gitu kayak aku kan bingung kan buat apa gitu kan. Terus dia kayak ngomong dia fotoin aja, aku fotoin aja gitu kan. Terus dari situ dia nggak lama OTW, kata dia kayak aku OTW ya, kata dia gitu kan. Terus pas nyampe dia bener-bener ngejempol kaki sih kak. Dia berani bayar mahal, tapi kan kita nggak tahu nih resiko laki-laki ini sebelumnya gimana historinya. Jadi aku lebih baik pakai. Kalau dibayar 10 juta, Enggak, aku nggak akan mau kak. 100 juta, Nggak tahu sih kali. Sempet masuk ke dunia yang nggak bener juga. Aku sempet pacaran sama perempuan juga. Iya. Maunya aku tuh punya laki-laki yang oke, lo bukan karyawan tetap, lo bukan pengusaha, lo bukan orang kaya, tapi lo mau bekerja apapun itu gitu. Oke, di diare kali ini sudah ada yang namanya Vera. Vera akan menceritakan pengalamannya. Tapi disclaimer dulu ya guys, kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, hanya dijadikan pembelajaran semata. Jadi kita belajar dari pengalamannya Vera. Jangan sampai kita juga tertimpa pengalaman buruk seperti Vera. Kita lihat apa yang mau Vera sampaikan. Dan ini disclaimer lagi, hanya untuk orang-orang yang udah menikah. Kalau misalnya kalian masih sekolah atau kalian masih kuliah, di skip dulu ya video ini ya, nggak usah ditonton dulu. Langsung aja kita tanya, Vera, apa kabar Vera? Alhamdulillah sehat kak. Usia berapa Ver? Aku masuk 30. 30. Vera ini seorang apa nih? Kalau dibilang seorang, profesinya seorang apa? Aku open Open. Udah lama? sudah. Sudah. Kenapa awalnya terjun ke open? Karena aku merantau, terus aku ada masalah keluarga, jadi aku cabut dari rumah, tinggal sendiri tanpa adanya kerjaan dan pengalaman. Jadi aku terjun di open Sudah berapa tahun itu? dari umur 18 tahun kak. Wow. Dari umur 18 tahun, sekarang 30 tahun, berarti kamu sudah menjalani 12 tahun. Kamu ingat sudah berapa tamu? Enggak Nggak ingat? Nggak ingat. Saking banyaknya. Tapi kamu apa namanya? Menikmati. Sebenarnya enggak ya kak, karena kita kan bukan sama pasangan ya, jadi tanpa ada rasa gitu. Oh. Apalagi dengan bertemu tamu yang beda-beda setiap harinya gitu kan. Kadang ada tamu yang fetishnya aneh-aneh, terus ada juga yang cara bermainnya itu kasar kayak gitu sih. Jadi sebenarnya menikmati kalau kita pakai rasa dengan orang itu. Oke, tapi kamu punya rasa, gitu. Ada beberapa sih kak. Rata-rata kan yang maksudnya pekerja seperti itu ya, gitu. Mohon maaf, mereka udah nggak mengesampingkan rasa lah. Yang penting gue bisa menghidupi, membiayai diri gue sendiri gitu kan, atau keluarga. Udah nggak peduli sama rasa. Tapi pernah pakai rasa? Ada beberapa. Jadi kayak yang mungkin dari segi looks yang pertama kali kita lihat bertemu sama tamu ini kayak oh gue suka nih gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya menjalani, tapi balik lagi karena kita cewek seperti itu resikonya tuh banyak kak. Jadi nggak bisa dilanjutkan dengan laki-laki itu. Karena kalau misalnya dilanjutkan nggak bisa ngambil pekerjaan lagi. Iya, terus Nggak ada beberapa cuan. juga yang dia suami orang kayak gitu. Kalau kamu sendiri tipikalnya kayak gimana, Neng? Aku kayak yang badannya tinggi kayak Jeffrey Nicole gitu lah. Oh, berarti tinggi, cakep. Tinggi, iya cakep, kayak badannya tuh sterek gitu loh kak. Sterek. Kenceng, enak dipeluk gitu. Oh, selain Jeffrey Nicole, siapa lagi yang kamu suka? Siapa lagi ya? Justin Bieber. Justin Bieber. Kok agak tinggi banget ya kak. Kamu Internasional. sukanya yang betul. lucu-lucu gitu, yang Iya, masih muda berarti iya. ya? Gak suka yang om-om, gadun gitu? Enggak. Ah, masa sih? Biasanya kan uangnya banyak, Kalau jadi uang iya cinta sih, bertambah gitu. betul. Tapi kan balik lagi kak, kalau misalkan buat nyari yang benar kayak gitu kan pengennya yang setipe kita lah ya gitu. Tapi kalau untuk duit pasti maunya yang ke atasan gitu. Oke. Nah, pertama kali banget gitu ceritain pengalaman kamu melayani tamu open. Pertamanya itu diajak sama teman aku, jadi aku punya temen kayak melambai gitu kan. Terus aku sih yang minta awalnya kayak kak cariin kerjaan gitu-gitu. Terus dia nawarin lah si abang-abangan ini gitu, si tamu ini. Ya, tamunya itu awalnya siapa? Abang-abangnya teman aku ini. Oke. Nggak tahu sih aku juga kenal di mana gitu kan. Lokal dia ya? Iya lokal. Bukan Chinese. Bukan. Terus kamu di ininya dibayar berapa tuh awal-awal? Pertama kali 500.000.
500.000. Iya. Terus di hotel atau Di hotel. Jadi pada saat itu aku maksudnya kan bukan pertama kali juga sih Kak untuk melakukan kayak gitu kan. Mungkin pada saat itu sebelum itu udah pernah, tapi aku nggak tahu nih pada umur itu tuh zamannya perawan atau bukan gitu kan. Sampai akhirnya dia nanya kayak aku masih perawan nggak. Awalnya tuh negonya tuh kayak 1 juta ke atas lah gitu Kak. Terus dia kayak aku bilang aku lupa, aku bilang gitu kan. Iya, kayak pada saat itu kan umur kita nggak tahu ya sistem perawan tuh dari mana gitu ketahuannya gitu jadi loh kamu Kak. nggak tahu kalau dibilang definisi perawan itu Iya, harus apa iya, ukurannya. iya, buktinya tuh di apa kalau perawan atau enggak gitu kan. Sampai dia kayak ya udah gitu kan. Bentar, emang kamu sebelumnya udah begituan? Udah sama mantan pacar. Oh, berarti kamu bilangnya kamu bukan perawan. Iya, aku waktu itu bilang nggak tahu, lupa, aku bilang gitu kan, kayak nggak tahu segi si perawan aku tuh udah pecah atau belum gitu. Sampai akhirnya pas sama si tamu pertama kali ini main tamu, dia aku nggak berdarah gitu katanya. Sampai akhirnya dia bilang kalau aku udah nggak perawan gitu. Tapi jadinya 1 juta lebih apa? Jadinya 500.000. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya perawan 1 juta lebih. Iya, tektokannya tuh kayak gitu karena dia mintanya yang perawan waktu itu. Oke. Nah, itu bagaimana awalnya maksudnya melayani orang yang bukan pasangan nih kan? Iya, jadi Gimana? kayak Kamu yang harus ini duluan atau gimana? dari dianya sih, karena kan memang aku bilang kayak aku nih baru pertama kali, jadi teman aku nih ngejelasin lah sama si tamu ini, dia nih baru bang gini-gini gitu kan, udah pertama kali untuk segala macam. Terus dia nanya udah pernah sebelumnya belum gitu, udah pernah ML belum, kata dia. Aku bilang kan, terus teman aku bilang katanya lupa, kata gitu kan. Jadi terus saya diajarin lah, jadi kayak ya udah aku pasrah aja gitu Kak. Sebenarnya kayak kesiksa batin juga ya, karena kan kita nggak kenal ini notabene laki-laki siapa gitu kan, tiba-tiba berhubungan sama kita gitu. Ngobrol dulu kan awalnya. Ngobrol sih, ngobrol-ngobrol doang gitu. Nanya-nanya apa biasanya? Biasanya Untuk kayak nanya chemistry gitu ya, dapat iya, chemistry. biasanya ya nanya-nanya kayak gimana kabar hari ini gitu-gitu. Terus posisinya waktu itu aku juga sambil minum Kak. Oke, jadi kamu kayak apa namanya? Tinggi dong ya, Iya, lagi tinggi, lagi iya, pengen juga. Biasanya iya. orang minum kan kayak gitu. Iya sih. Jadi kayak aku merasakannya bukan yang merasakan keadaan normal gitu loh Kak. Bermainnya dengan bukan keadaan normal gitu. Pada saat itu orangnya cakep. Abang-abang sih ya lumayan lah pada zaman itu. Dan kamu puas gitu menerima uang 500.000 pada hari itu? Puas pada saat itu karena aku pas cabut dari rumah itu kan nggak ada pegangan sama sekali gitu kan, nggak megang uang. Jadi pas di saat itu megang uang segitu cukup puas sih. Kenapa kamu cabut dari rumah? Karena masalah keluarga. Oh, Gitu. sampai sekarang atau udah selesai? Sampai sekarang. Jadi mama papaku pisah. Tapi kan bukan berarti anak harus ini. Kan? Jadi aku korban orang tua yang mamaku ini dia benci dengan papaku. Jadi aku karena jadi papa ini pernah berumah tangga sebelumnya, kenal sama mama, terus dia ternyata udah punya istri di kampung kayak gitu, udah punya keluarga sendiri. Oh, dibohongin lah ya. Iya, jadi mamaku tuh sakit hati di situ kan, sampai aku tuh kena kekerasan juga sama orang tua gitu. Sama mama? Karena aku tinggalnya sama mama. Tapi sama papa berkomunikasi? Sempat nggak komunikasi. Aku tuh komunikasi itu di umur 10 sampai 13 tahun. Kurang lebih jaraknya segitu. Jadi dari umur 10 atau 13 tahun itu aku nggak tahu papa. Jadi barulah tahu papa, terus di situ kayak ya nggak, tadinya kita nggak tahu papa gitu kan, ya sempat shock juga sih tahu punya orang tua. Tapi dari seumur itu, dari kecil aku sama mama ya kena KDRT sama mama. Mungkin mama lagi depresi atau lagi stres gitu ya karena permasalahan. Iya, karena masa lalunya dia sih. Emang pernah diapain aja? Aku sampai gimana ya? Udah visum juga sih Kak. Sampai sempat visum. Terus sampai maksudnya dilempar gitu, udah pernah. Udah ngerasain. Jadi sampai sekarang kalau denger atau lihat orang berantem nada kasar tuh aku pasti nangis. Oh gitu. Tapi pribadi aku sendiri itu temperamental sebenarnya. Iya, jadi ada traumatis sendiri. Iya. Di satu sisi kamu trauma yang kayak gitu, iya. Tapi satu sisi kamu juga temperamental. Iya. Apa yang bikin kamu temperamental? Mungkin kayak udah emosi nggak keluar gitu sih Kak. Jadi kalau aku udah emosi nggak keluar gitu kan, jadi suka nyakitin diri sendiri. Contohnya? Contohnya aku kayak
gitu. Ih serius? Ini serius ini? Iya, tapi ini belum sih kan, ini nggak terlalu Disclaimer parah. ya say, guys, jangan ditiru, jangan dicontoh. Ini permasalahan apapun dalam hidup kita bisa selesaikan, ada jalan keluar selama kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita, gitu kan. Jadi ini pengalaman yang dibilang buruk ya, jangan dicontoh, jangan gitu. Terus kamu maksudnya mencoba, terus itu gimana bisa selamat? Kalau yang kayak gitu-gitu sih paling kayak cuman hampir Luka-luka berdarah aja ya. Cuman aku pernah masuk rumah sakit IGD, minum ini sih Kak, pembersih toilet. Ya ampun. Udah sampai masuk IGD. Terus itu masuk IGD ada orang lain pada saat kamu minum itu? Iya, jadi tuh posisi itu tuh aku juga udah stres banget kan. Jadi pas minum itu posisinya aku benar-benar lupa. Seingat aku itu aku kunci pintu depan sama kamar. Ternyata yang dikunci itu ternyata nggak ada yang dikunci, sorry. Ternyata nggak ada yang dikunci. Nah pas terakhir itu aku nangis-nangis telepon temanku. Terus temanku khawatir, dia dobrak pintu, buka, ternyata nggak dikunci kan. Terus dia lihat aku tangan udah sampai sini nih, garisannya kanan kiri, terus udah muntah juga, udah berbusa. Ya ampun. Tapi Tuhan masih sayang sama kamu loh, Alhamdulillah, masih Kak. ingin kamu hidup, ingin kamu melanjutkan Iya, kehidupan. Berarti masih ada kesempatan dan masih panjang perjalanan. Nah, sekarang aku mau mengorek-ngorek gitu ya pengalaman kamu gitu kan selama 12 tahun. Apa aja sih? Kita kan maksudnya ya belum pernah ya hidup yang kayak gitu. Apa yang tidak terlihat gitu loh, yang bisa diceritakan, yang orang tuh nggak tahu gitu, rahasia apa yang di dunia per open gitu, yang kita tuh belum tahu secara kasat mata. Jadi kalau itu kan kita nggak mengenal si tamunya ini secara pribadi gitu ya Kak. Dari aplikasi ketemu terus ngobrol ya seadanya, paling 5-10 menit untuk ngobrol. Jadi kita melakukan itu gitu kan. Nah dari pertemuan ini kan kita nggak tahu nih dia ini siapa, bagaimana ini orang akan menyakiti kita atau enggak. Dengan banyaknya berita yang beredar kan, rata-rata yang itu ada yang segala macam gitu ya Kak. Nah itu yang sebenarnya kekhawatiran kita pribadi gitu. Oh jadi sebenarnya di dalam hati, kalau open itu dibilang bukan aneh-aneh ya? Bukan kalau ini kan simpenan satu doang gitu ya. Kalau ini apa ya? Ya pokoknya per open ternyata mereka juga was-was. Gitu. Was-was banget Kak. Deg-degan. Jadi setiap ketemu tamu tuh kita berpikir kayak, oh ini bener nggak ya? Bahasa kasarnya nggak usah jauh-jauh deh Kak. Anggaplah kita dibayar atau enggak ya. Iya. Pasti kan kayak gitu. Iya, dibayar atau enggak masih penting kalau gak dibayar. Tapi takutnya itu atau di kekerasan. Iya gitu itu sih Kak sebenarnya. Tapi masih tetap berani gitu ya walaupun ada kekhawatiran itu. Iya, cuma gimana lagi pada saat itu gitu kan, mau gimana lagi untuk kehidupan yang terus berjalan gitu. Terus apa yang unik, yang menarik pada saat kamu kan tipe-tipe tamu macam-macam ya? Ya, boleh diceritain? Jadi ada yang kayak dia main pakai hati, terus kitanya juga jadi nyaman gitu, atau dari dianya pun kayak yang awal perjanjiannya maunya begini-gini gitu, misalkan kayak aku mau di di ini-iniin gitu kan bisa gitu, tapi nanti pas udah datang dia kayak diinin aja deh selayaknya ML normal aja gitu. Jadi kadang di chat itu sama pribadi yang pas datang itu beda Kak. Beda. Misalnya coba boleh kamu ceritakan satu tamu lah contohnya. Ya jadi waktu itu dia minta kayak fetishnya itu, pertamanya itu dia pas ngechat aku minta foto jempol kaki. Nah terus udah gitu kayak aku kan bingung kan buat apa gitu kan. Terus dia kayak ngomong, dia fotoin aja, aku fotoin aja gitu kan. Terus dari situ dia nggak lama OTW, kata dia kayak aku OTW ya, kata dia gitu kan. Terus pas nyampe dia bener-bener jempol kaki sih Kak. Bener-bener sampai yang padahal ya, bagian tubuh yang lain iya aku juga kayak ini masih ada loh gitu kan, tapi dia fetish sih Kak. Terus kan sorry ya Neng, itu kamu kan ukurannya gede lah ya. Ukuran berapa? 40. Udah kaki gua aja 38. Lebih gedean ukuran itu ya, say. 40. Itu kan biasanya tamu-tamu tuh memang suka yang tipikal kamu atau yang tipikal yang rata gitu. Gimana sih kalau ya kan laki-laki kita pakai foto profile gitu kan di aplikasi itu gitu kan.
Nah jadi ya dia minta foto juga gitu. Kadang kan di aplikasi itu banyak yang nipu juga gitu. Jadi dia minta foto real aku gitu. Terus aku kasih. Aku bilang kayak kalau nggak real boleh cancel gitu. Karena kan untuk mendatangkan tamu ya kan mendatangkan uang. Jadi kita sebisa mungkin bikin dia percaya kalau kita tuh real. Bisa gitu. COD nggak? COD kak, COD. COD ya? COD. Tapi kalau aku karena pengalaman waktu itu pernah kayak dia tuh datang terus dia ngaku-ngaku sebagai anggota. Oh gitu. Itu yang kita khawatirkan Mirip. sebenarnya. Maksudnya beneran. Looksnya iya, tapi dia tuh kayak gimana ya dibilangnya kayak ngeburu-buru gitu loh kak. Ayo gini, kamu tuh di sini kamu sendiri kayak ngancam aku gitu loh kak. Tapi dia mau make. Iya, nah akhirnya di situ aku pengalaman lah kan. Jadi setelah dari yang polisi itu yang bilang dia apa namanya Oknum anggota ya, itu guys. ya oknum Nggak ya. semuanya ya. Ya yang dia ngaku oknum itu. Dan itu juga masih ngaku-ngaku ya belum. Iya, dia nggak nunjukin apapun, cuman dia aku nggak ngerti ya untuk kartu-kartu mereka itu gitu kan, data-data mereka. Jadi kalau misalnya mau tahu, kamu keringetan di laptop saya nggak apa-apa, pegang aja. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu itu beneran apa enggak, lihat aja kartu anggotanya. Nah, kan Habis itu aku kartu nggak tahu. anggotanya, NRP-nya, Iya. ya kan nama lengkapnya, KTP-nya, itu kan Harusnya. harus cek, gitu. Karena aku nggak tahu kan bagaimana surat-surat untuk data diri si anggota ini. Dia cuman kayak ngasih unjuk nih saya ini gitu, dan aku udah panik juga kak, pasti kan aku sendiri kan gitu. Jadi aku ya aja, dan di situ dia dia kayak maksa aku tetap main, tetap dia mintanya jadinya kasarnya gratis kak. Gratis. Karena abis dia main kayak gitu, dia langsung bilang kamu diam di sini. Kalau sampai kamu nggak diam saya bongkar gitu. Karena kan kos-kosannya kan bebas, tapi kan kita nggak punya backingan yang kuat ya kak gitu. Jadi Nggak takut. mungkin dia cuma nyatut doang kali. Kalau Kayaknya dia sih bener mah beneran digerebek. Kayaknya sih iya bener kak. Temen aku juga bilang kayak itu mah buat nakut-nakutin doang. Nah dari situ kan sebelumnya kan aku minta uang itu setelah main. Tapi semenjak dari situ aku minta uangnya duluan. Uang di awal iya. Jadi habis ngobrol-ngobrol sebelum main. Mintanya gimana kalau? Kayak aku udah ngomong kak, aku minta uang duluan ya gitu. Oke, terus yang ekstrim lagi sepengalaman kamu pernah ngapain aja? Jadi ekstrimnya itu gini sih kak, nggak tahu juga ya ini entah memang ada tipe yang seperti ini atau enggak di laki-laki gitu. Jadi kayak iya di anunya itu kayak gimana ya kak, si palanya itu gede banget, terus si batang itu kayak kecil gitu loh. Jadi itu dia memaksakan untuk masuk di situ, benar-benar kayak kesiksa banget sih kak. Terus cara mainnya juga kasar. Kadang ada tamu-tamu yang kayak gitu. Ukurannya aneh gitu. Ada kak, itu aku juga baru tahu. Terus ada yang kayak pakai gerenjil-gerenjil gitu. Apa aku nggak ngerti deh. Kayak ada apa ya? Kayak ada batunya gitu dalamnya. Enak. Kita kan nggak nikmatin gitu. Jadi aku kadang kan kayak palsu aja sih kak. Oh. Tanya Palsu. Iya. Palsu tuh kayak gimana tuh? Jadi kayak ya saat dia lagi nih kayak gitu-gitu aja. Jadi biar naikin dia aja. Sebenarnya kita kayak ya udah gitu-gitu doang sih. Tapi rata-rata pada keluarnya sekali doang. Iya, karena kan aku neripin harganya itu per 1 kali. Kalau misalnya mau lagi double. Iya gitu. Berarti kamu tarifnya di 500 saja. Ya paling 700 sih kak, 700 dari aku buka harga terus nego net di 500. Pernah main kayak ada main bareng rame-rame dong gitu? Atau banyak? Ada yang minta kayak gitu tapi aku nggak mau. Kenapa? Nggak malu sama ceweknya. Pernah pengalaman juga dia minta aku main sama istrinya dia. Gimana tuh? Jadi dia nanya kan bisa BO, aku bilang bisa. Terus dia bilang kita bertiga ya. So aku bilang aku nggak punya temen, aku bilang gitu kan awalnya. Terus dia bilang enggak, aku sama istri aku. Tapi kamu nggak main sama aku, kamu mainnya sama istri aku. Lah dia ngapain? Dia cuma ngeliatin doang. Jadi kalau kata dia berarti itu istrinya iya, dia ngomongnya istrinya kayak gitu. Istri aku tuh dulunya gitu kan. Terus dia mau main lagi sama perempuan gitu. Tapi maunya tuh suaminya tahu itu. Tapi aku nggak, tapi aku nggak mau ngejalanin sih kayak gitu. Terus apa lagi yang kamu pernah sama orang negro sih kak, itu bener-bener shock banget sih. Kenapa tuh? Anunya di luar nalar sih bener. Di luar orang nalar negro tuh tuh bener-bener yang kayak gimana ya, botol air mineral seliter tuh kurang lebih kecil dikit gitu kak. Itu bener-bener kayak nggak sanggup megangnya pun kayak segini. Tapi tipe kamu? Enggak banget. Awalnya tuh aku udah menolak. Awalnya tuh aku udah menolak kayak pas janjian aku jemput dia di lobi,
Terus dia kayak kamu ya, aku udah bilang bukan. Ternyata tuh aku di chat itu aku ngasih unjuk aku pakai ini gitu. Kan fotonya beneran kelihatan mukanya. Ketahuan. Tapi kan kalau foto kan kita bisa filter kan sebenarnya kan. Iya, foto bisa filter Emang lah. si Negro itu bisa Indonesia? Dia nggak ngaku, Bisa dia ngaku bahasa kalau di Indonesia? negro. Bisa tapi dikit-dikit. Jadi kayak, so aku bilang kan, aku takut karena aku sama orang timur pun nggak mau. Oh. Orang timur tuh rata-rata kasar sih kak untuk permainan. Disclaimer ya, nggak semua orang timur Iya, kasar. betul. Iya, jadi apa namanya tergantung orang saya. Iya, orang, betul. Orang ya orang yang Sunda, orang ini juga ada. Iya ada. Cuman Tergantung kalau pribadi yang orang. aku temuin itu sih kayak dari lingkungan aku pun yang kayak gitu rata-rata takut sih sama orang kayak gitu. Karena dia bukan untuk di anunya tapi cara permainannya aja. Oke, jadi tapi kalau anunya kamu suka yang besar? Enggak. Hah? Sukanya kecil? Enggak yang kecil, enggak yang besar sih, yang normal-normal size aja lah. Normal size? Iya. Emang enak kalau normal size? Enak tapi kan cara kitanya berhubungannya itu kan kalau pakai hati lebih enak kak. Iya, tapi kan Iya. kalau kerja kayak gitu kan susah kalau pakai hati. Iya balik lagi kalau misalnya kayak dari pertama kali ketemu tamunya itu udah kayak kitanya ada feeling itu pasti enak. Dari akunya pun jadi enak. Jadi ngobrol dulu. Iya. Oke, terus pernah ini apa kayak kakek-kakek atau Kakek-kakek enggak sih, cuman yang apa ya yang maaf ya kak kakinya rada pengkor gitu pernah. Terus yang sumbing juga pernah. Jadi kayak kalau ngobrol tuh, hah kayak gitu-gitu kayak gak nyambung gitu loh. Dia kayak gitu kan. Maaf ya gitu ya. Cuman kayak oh iya aja jadi kayak gitu aja sih. tapi Kak. kamu Enggak, aku nggak mau. lah kok Aku nggak mau. Jadi mendingan kayak badan aku aja. Jadi Kenapa? aku tuh kayak mau bibir aku tuh buat pasangan aja. masa sih Kalau buat kan lebih berharga yang itu daripada sebenarnya, bibir kamu kan? sebenarnya tapi aku nggak mau. Gitu. Iya, tapi beda kalau kita udah feeling baru aku mau. Oh gitu. Tergantung aku milih-milih kak. Kenapa? Maksudnya kan ini unik ya. Maksudnya mau digituin tapi Iya. nggak mau- padahal kan kalau dibilang parah ya parahan digituin Iya. kan daripada cuman gitu. Apa yang bikin kamu aduh kayaknya dan Enggak kamu dari itu bisa apa gitu? Aku nggak mau aja sih kak, nggak mau c***nya karena kayak mikirnya mau bibir aku nih buat pasangan aku aja gitu. Siapapun pasangan Tapi aku yang nanti. lainnya gitu. buat siapa aja? Iya, tapi kalau misalkan kayak tamunya cakep ya nggak apa-apa lah. Bonus dikit buat diri sendiri gitu. Tapi kan maksudnya kalau tamu kan masa sih lo request gue kan bayar suka-suka gue Iya, dong. tapi ya kan aku ada ininya, ada rulesnya juga. Kayak misalkan bisanya cuma main aja sama aja kayak gitu. Jadi nggak bisa. Dari awal dikasih tahu. Iya, aku dari awal kasih tahu kayak. Mereka oke. Iya, sekian full service misalkan kayak gitu kan. Terus dia nanya nih servisnya apa aja, aku jelasin gitu. Jadi kalau misalnya dari mereka oke, ya dia datang gitu. Oke. Nah terus pernah nggak kamu kerja normal? Maksudnya nggak open? Pernah sih. Pernah kerja apa? Pernah kerja apa ya kayak bikin apa sih kak, kayak bikin konten gitu loh. Konten kreator, Bukan konten kreator sih, kayak maksudnya afiliator. gimana ya jelasinnya, bukan konten sih, kayak teman aku nih misalkan punya job kayak gitu terus aku bantuin kayak syuting ekstras gitu loh. Oh syuting. Iya, Nah, kayak itu ekstras gitu. kamu punya pengalaman dengan perfilman? Nggak ada sih kalau pengalaman kayak gitu, cuman ya yang begituan genit-genit dengan- yang genit-genit banyak lah. Genit kayak Pernah gitu begituan banyak. sama orang film? Pernah. Gimana? Ceritain dong. Say. Itu sama Astrada sih. Oke, Iya. Astrada tuh asisten Sutradara, iya betul. Di sinetron apa? Aku lupa sih kak itu. Stripping. Iya, jatuhnya dia stripping. Tayangnya di Lupa deh kayaknya itu. TV nasional. Iya, TV nasional Yang pokoknya. logo biru apa logo hijau? Kayaknya yang merah. Yang merah. Merah warna-warni gitu loh. Oh ya, itu gimana ceritanya? Kok kamu bisa langsung berhubungan sama Astrada? Biasa kan Astrada kan mainnya sama yang pemeran utama atau ya kan yang punya dialog lah Iya. gitu kan. Itu gimana ceritanya pas kenalannya sama kamu? Ya jadi kayak kan aku juga sebagai ekstras di situ kan awalnya. Memang dia tuh kayak apa ya, tema-temanya tuh yang seksi-seksi gitu kan. Jadi kayak ada klub-klub malamnya gitu kan. Mungkin dia sering lihat aku pakai baju yang seksi-seksi gitu kan. Terus nyoba kenalan lah. Nah, pas nyoba kenalan itu dia kayak awalnya ngedeketin, ngajak makan gitu-gitu kan. Terus sering jalannya waktu Gimana ngomongnya? ya kayak ngajak makan dulu awalnya gitu kan, ngajak makan ngobrol terus dia kayak
mau nggak kata kita staycation. Awalnya nggak staycation sih Kak, kayak pas libur itu jadi kita all team itu ke villa lah ceritanya kan. Terus dia kayak yang coba ngedeketin, akhirnya cium karena akunya juga ada rasa gitu kan, ya kita cium. Nah pas cium itu disitulah ya jadi berlanjut gitu. Sampai kurang lebih 3 bulan sih kayaknya aku lanjut sama Dipakai di dia. villa itu. Iya, pertama kali di villa itu. Tapi nggak ada yang tahu karena kan emang dari aku pribadinya pun malu ya gitu kan, nggak enak gitu loh. Bukan Jadi dia bangga. Wih, enggak. saya sudah dipakai sama Astra. Enggak. Jadi dari akunya pun nutupin gitu. Jadi sama-sama nutupin. Toh dari dia pribadi dari awal udah ngomong kayak hubungan ini cukup kita yang tahu berdua gitu. Karena dia udah punya istri. Iya. Sinetron Tuh, jadi- apa waktu itu? Aku lupa lagi Kak judulnya waktu itu. Jadi kayak dia yang main itu kalau nggak salah itu masih Nikita Willy deh waktu itu. Udah lama banget sih Kak. CTI. SCTV. Oh CTI. Iya. Itu udah 3 bulan sampai dia ngekosin aku. Sempet dibiayain Iya, kosannya. sempet dibiayain. Berapa duit kosannya? Kosan aku itu 1,5. Sempet Selain dibiayain dibiayain. kosan apa lagi? Dikasih duit juga kayak jatah gitu sampai akhirnya aku cabut dari situ, dari sinetron itu. 3 bulan doang. Iya 3 bulan aja karena udah ketahuan Ketahuan sama sama istrinya. gimana ceritanya? Ya jadi mungkin dari mulut ke mulut kali kan, Hunter kedengeran ke istrinya gitu kan. Pas aku udah cabut posisinya pas kedengerannya. Jadi dari situ dia negor aku, sempet negor tapi negornya dengan cara baik-baik. Kayak kamu ada hubungan apa sama suami saya gitu-gitu kan. So aku menjelaskan ya kau itu kita awalnya ngeles dulu, terus dia bilang jujur aja aku udah baca semuanya, dia udah cerita. Nah karena dia udah cerita kan si laki-lakinya, jadi kayak aku menjelaskan ya Kak, pas waktu itu aku nggak tahu kalau dia udah punya istri, jadi aku juga kebawa perasaan, aku bilang gitu. Terus udah sering katanya gitu Kak, sekarang kamu tinggal di mana? Aku bilang enggak Kak, aku udah stop, aku pun udah cabut dari tempat itu, dari tim itu aku udah cabut, aku bilang gitu kan, aku udah nggak akan ngeganggu lagi, cukup di situ sih Kak. Oh, tapi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, karena dia negur aku pun baik-baik dan aku memang kita salah ya gitu, jadi aku menjelaskan seperti itu. Tapi kamu dari situ kapok gak? Nggak mau lagi sama yang beristri. Dibilang kapok sih kapok ya, cuman kan balik lagi ya namanya mungkin kerjaan aku selingannya kayak gitu, jadi akan ketemu lagi yang seperti itu Kak. Terus kamu ini kan udah 30 tahun ya, nggak pengen nikah bener, nggak mau lagi ngejob kayak gitu? Maunya sih gitu Kak, gitu. Cuman kan gimana ya, posisinya aku sempet masuk ke dunia yang nggak bener juga. Aku sempet pacaran sama perempuan juga. Iya. Aku sempet jadi. Kenapa rasa itu ada? Kan biasanya kamu aminin laki-laki. Iya, karena mungkin aku udah gimana ya Kak, sering berjalannya waktu gitu kan sama laki-laki. Jadi kayak hambar gitu loh Kak. Posisinya aku ketemu sama perempuan ini dia kayak laki, kayak cowok Si gitu. perempuan itu Iya, tomboy. iya dia tomboy gitu. Awalnya aku nggak tahu. Itu aku nggak tahu kalau dia tomboy. Terus pas udah gimana ya, udah sebulanan lah. Jadi kan tuh kita ketemu tuh, cuma ketemu doang papasan. Kan kalau tomboy kan dari rambut aja kelihatan. Iya, cuma dia bener kayak laki banget gitu loh Kak. Oh, kirainnya laki. Iya, aku pikir tuh dia laki gitu kan. Terus karena papasan doang gitu kan, tuh minta nomor aku ke teman aku, dikasih lah. Ternyata teman aku juga nggak tahu kalau dia perempuan. Nah akhirnya ketahuannya itu pas udah ketemu. Dari apanya? Jadi dari yang ngomong apa dari ngobrol. Jadi waktu itu dia kayak ngajakin aku ke kosannya. Ya aku pikir kan cowok gitu kan. Terus dia ngajakin aku ke kosannya. Pas aku baru tahu tuh ternyata dia cewek. Dia ngejelasin kalau dia tuh cewek. Nah terus pada saat itu kita juga lagi pada minum gitu kan. Dia ngajakin aku kayak gitu. Nah aku kan bingung ya kalau sama cewek itu harus gimana gitu kan awalnya. Aku nggak mau. Terus dia kayak maksa gitu, kamu diem aja gitu kan. Terus sampai akhirnya ya aku mungkin udah kebawa minum juga. Ya udah, jadi aku main lah di situ baru ngerasain sama mainnya perempuan. bagaimana say? Mainnya cewek. pakai tangan Kak. Iya, pakai jari gitu. Nggak menikmati dong ya? Jujur kalau pas dari saat itu aku jadi lebih feeling sama perempuan Kak. Hah? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti kamu bisa dibilang kamu Iya. serius? Kan tapi kan itu kan maksudnya pergaulan atau Iya, jadi atau bisa memilih kan kamu iya, gue mau normal nih sebenarnya, tapi kan dari pas di saat itu nih sama orang ini yang pertama kali bikin aku kayak gitu, jadi lebih mengerti gitu Kak saat kita ngobrol.
Cuma gara-gara dimengerti ngobrol. Iya, terus karena kamu kan memilih jalan itu. iya Kayaknya mungkin banyak ya. kayak laki-laki yang bisa mengerti kamu juga. Karena Apa nggak ada? bukan gak ada sih Kak, karena aku udah 10 tahun kayak 10 tahun kebelakangan kan sama laki-laki nih, bergantian laki-laki Bosen, ya? dan dibilang bosen iya gitu kan. Terus juga laki-laki tuh rata-rata bukan rata-rata lah, maksudnya ada bagian yang egoisnya gitu. Jadi dia kayak apalagi dengan kita cewek open, jadi dia cuman mau pakai kita kayak gitu-gitu doang kan. Nah kita kan juga butuh didengar ya, aku sebagai perempuan pengen didengar gitu kan. Pas kenal sama perempuan ini tuh sebulan itu tuh kita nggak ketemu lah gitu. Pas papasan pertama kali itu dia minta nomor aku, komunikasi aja. Iya karena dia kan nggak open BO, makanya dia mengerti. Coba kalau dia open BO juga pasti dia akan memperlakukan itu kayak gitu. Iya kayak open mungkin BO. ya, cuman aku karena aku nggak tahu dia laki-laki, jadi pas chatan kayak gitu, abis chatan-chatan, pas sebulannya baru ketemu. Nah selama sebulan kita chatan itu Kak, aku menceritakan semuanya sampai dari aku kerja, oh terus dia mau terima kayak gitu-gitu. Iya, bukan mau terima ya, namanya orang cinta kan pasti mau terima, mau cewek mau Iya. cowok. Nah sekarang kalau logikanya kita guys, kita bantu dia untuk normal kembali ya. Kasihan loh kamu. Artinya disclaimer, janganlah kayak gitu-gitu. Artinya itu bukan gen tapi bisa menjadi pilihan. Kalau kamu bisa memilih untuk normal ya kamu bisa sebenarnya. Cuman kan kamu malah mengikuti lingkungan Iya, alurnya ya. mengikuti alurnya, padahal kalau kamu mau nggak mau tetap bisa gitu. Kan tadi kamu bilang alasannya karena dia mengerti, terus dia kalau misalnya kamu open BO juga nggak apa-apa. Nah berarti kamu kalau misalnya mau cari cowok yang bisa mengerti, berarti jangan dari open BO say. Iya sebenarnya Kenalan Kak. biasa aja sama cowok ya kan, berteman atau bersosialisasi, dari situ kan kamu bisa ketahuan nih cowok sebenarnya perhatian apa enggak. Kalau open BO mah mungkin rata-rata kayak gitu kan, dia merasa bayar ya. Benar. Tapi kan balik lagi Kak, karena lingkungan aku rata-rata kan kayak gitu. Jadi udah ada masalah keluarga pula, terus dengan kerjaan aku yang di belakang itu seperti itu dengan laki-laki berbagai jenis lah gitu ya kan, berbagai macam dari sifatnya atau misalkan dari caranya dia berkomunikasi sama kita. Itu udah bikin aku muak sih Kak sebenarnya sama laki-laki. Dari situ. Gitu. Iya. Jadi udah dipukul rata semua laki-laki. Aku pukul rata, semua laki-laki sama. Baru kenal pun sudah ada yang kayak kenalan nih dari sosmed aja nih Kak, dari sosmed yang kita belum pernah ketemu, kenalan gitu kan, kayak langsung nanya staycation yuk. Itu menurut aku udah janggal gitu. Jadi aku udah nggak mau deh kayak namanya laki-laki itu semua sama. Jadi mendingan laki-lakinya yang di open BO aja gitu. Iya. Lebih dapat Kayak dapet duit sama aja, karena aku pernah pengalaman pacaran sama yang awalnya tamu, yang dia bilang kayak mau benerin aku, sampai akhirnya sama aja. Jadi bohong sama aja bohong. Itu yang bikin aku pengalaman kayak, sama aja dalam arti gimana dianya? jadi dia ngasih duit nih Kak, ngidupin lah, ini bener-bener dari tamu. Terus dia kayak mau benerin aku gitu kan, kayak kamu cabut dari lingkungan ini, kamu cabut dari kerjaan ini. Gak bagus gitu, Gak ala-ala bagus, lah ya. iya. Aku mau nikahin kamu. Kita sebagai Janji. perempuan yang itu kayak oke deh, udah capek nih dengan dunia kayak gini. Oke, ayo kita nikah gitu kan. Pisahlah aku dari lingkungan itu, tinggal bareng sama dia. Ternyata dia cuma minta ML doang. Dia udah punya istri. Enggak, dia bujang. Dia seumuran sama aku. Lah terus kamu gak dinikahin? Iya, jadi omongan dia aja Kak. Jadi tuh di awal-awal tuh dia udah kayak ngebersihin aku lah ya, dari hanya Tagih aku. dong. Iya. Kamu mau nikah? Gini Kak, jadi pas dari awal dia udah ngomong kayak gitu ya kan, gak mungkin dong langsung kita 1-3 bulan langsung minta nikah gitu kan. Jadi kita berjalannya waktu. Nah dari 1-6 bulan ini mungkin akunya juga karena cinta kali ya. Jadi aku kasih terus tuh kayak ML terus. Tapi di kosin dibiayain. Iya awalnya. Awalnya gitu. Terus lama-lama kesini-sini duitnya kayak kurang gitu kan. Terus sampai akhirnya dia minta terus. Nah saat aku bantuin dia kerja nih gitu kan, aku sempat syuting gitu juga kan. Terus aku bantuin dia kerja, terus dia tetap minta Kak, tetap minta jatah lah pada intinya. Kalau aku nggak kasih dia marah. Iya, jadi dia pengen gratisan. Iya, jadi di awal-awal dia mancing aku tuh dengan cara kayak gitu, sampai aku bilang kayak gini, lah kalau kayak gini mah sama aja aku bilang gitu kan. Lebih nggak pakai batin, bener nggak sih Kak? Lebih nggak sakit hati. Lebih nggak dongkol iya, gitu ya. lebih nggak sakit hati gitu. Akhirnya dari situ aku ngerasa kayak percuma deh, sama aja. Lebih jelas open BO gitu ya. Iya. Tapi tetap balik lagi kan kamu baru nyoba sekali. Iya Mungkin sih di luar memang. sana masih ada laki-laki yang
sebaik yang kamu Insya harapkan. Allah. Mungkin ada Masih nggak ya, mungkin ya. penonton setia diare, ada nggak coba ngacung yang merasa baik gitu loh. Ini Vera ini lagi pengen diperbaiki gitu hidupnya ya. Boleh, bener nggak? boleh, Berarti boleh. artinya kalau kamu misalnya ada orang yang siap memperbaiki lagi tanpa dia bohong ya, Iya. siap dinikahi. Insya Allah siap sih kak. Yang penting tuh gini loh kak, dari pribadi kenal sama aku tuh dia udah tahu aku backgroundnya gimana, dia nerima. Terus tulusnya tuh bukan artinya kayak yang tadi di awal tuh dia bener-bener yang kayak oke, kita bersihkan lah nih diri ini gitu kan, kita coba perbaiki. Tapi ternyata dirusak lagi sama orang yang sama, itu sama aja sih. Artinya Kak. gini, dengan kata lain, kamu di dunia kayak gitu aja jangan dirusak sama rame-rame, sama aku aja. Iya, iya, Jadinya ya kan, bener. sama aku aja gratis aja. Iya Wah, bener, itu jadinya parah. cuman modal kosan doang ya kak, kayak Iya. gitu. Kosan sebulan berapa, say? 1,5. 1,5 30 hari. Wah, berarti Iya, curang iya ya. makanya rugi bandar kan kalau kayak gitu. Pengen lebih murah. Iya. makanya. Jadi intinya nanti kalau ada laki-laki yang mau serius sama kamu, langsung minta nikah, Neng. Iya betul. Jadi nggak usah nunggu 3 bulan, nggak usah nunggu sebulan, nggak usah nunggu besok. Tapi Kamu kalau takut. serius, nikahin aku sekarang gitu. Tapi takut. Kenapa lagi takut? Tiba-tiba kita belum tahu gimana backgroundnya dia. Lah kan nanti tinggal kenalin keluarganya. Maksudnya kamu bisa minta kenal Iya dulu nih sama sih. keluarganya, Iya. ya kan? Oh, ada gambaran keluarganya kayak gini, berarti dianya kayak Iya. gitu. Kan ngenalin keluarga paling sehari 2 hari, seminggu bisa Betul lah ya sih. kan. Nah, abis itu jangan coba-coba lagi langsung nikah, ya kan? Tapi baik lagi sih Kak ke laki-lakinya. Kalau misalkan emang dia serius, terus dianya maksudnya mau bener dengan saya omongannya sih, aku oke gitu loh. Iya. Dari segi pekerjaannya, misalkan kayak dia bukan pekerja tetap lah, tapi dia mau bekerja, apapun dia mau kerjakan buat menghasilkan, itu aku sih nggak apa-apa. Iya. Daripada kayak gini-gini terus juga capek sih Kak. Iya, benar. Capek Temen banget. laki-laki kan bisa dipegang, nggak bisa dipegang omongan. Iya betul. Bukti aja kalau Iya. nikah nikah langsung, ya kan. Kalau enggak ya udah nggak usah, daripada PHP. Nah betul banget. Tapi ya jangan coba jadi lagi, say. Iya sih, Nanti pengen kamu nggak punya anak, keluar. kan? Kamu nggak punya anak, nggak pengen punya anak. Pengen sih Kak, pengen banget. Tapi kan Seru loh punya anak. iya. Cuma kan belum ketemu sama pasangannya gitu. Jadi sekarang kamu pacar kamu cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Nggak ikut sekarang dia. Enggak. Tomboy. Lagi nggak ikut tomboy. Jadi kamu ceweknya lah ya. Ya dia aku cowok. cewekannya iya. Terus si pacar kamu itu biayain kamu? Membantu sih Kak, membantu. Cuman aku untuk sekarang dia nggak tahu. Kalau yang sekarang ini dia nggak tahu. Kalau tahu? Kalau tahu nggak akan mau sih, karena dia benci banget sama cewek yang kayak gitu. Lah, Jadi ada- terus kamu ngebohongnya gimana kalau keluar rumah? Jadi kan aku nggak tinggal bareng, jadi ya paling aku keluar kayak gitu-gitu aja sih. Dan bukan kayak dulu aku yang tiap hari gitu Kak. Jadi masih kayak jarang-jarang. Jadi misalkan 1 hari 1 tamu, atau misalkan dalam seminggu tuh 2 atau 3 orang kayak gitu-gitu aja. Karena kan aku masih dibantu sama dia juga. Iya. Tapi kalau kamu keseringan gitu, punya kamu lecet gak, say? Iya, sempet. Cak, gimana cara kamu merawat Miss V? Ke dokter sih Kak, terus ada kayak obat-obatan gitu. Jadi kan teman aku banyak lah yang kayak gitu kan, jadi dikasih tahu untuk minum jamu, terus kayak ratus kayak gitu-gitu sih, tetap perawatan sih Kak. Terus yang pertama itu paling penting itu wajib pakai pengaman. Wajib pakai pengaman. Jadi kalau Harus misalkan pakai nggak mau, pengaman. iya aku nggak akan pernah mau dibayar 1 juta pun aku nggak akan mau kalau nggak pakai pengaman, karena kan dia berani bayar mahal, tapi kan kita nggak tahu nih resiko laki-laki ini sebelumnya gimana historinya. Jadi aku lebih baik pakai tetap wajib pakai. Kalau dibayar 10 juta, Enggak, aku nggak akan mau Kak. 100 juta, Nggak tahu sih kali ya. Bisa diobrolin lah ya kalau kayak gitu. Duit soalnya kalau kayak gitu. Tapi baik lagi Kak, Harga kalau mobil ya, iya, tapi kalau misalkan kita nggak tahu historinya dia, terus dia menularkan penyakit ke kita, 100 juta itu kan juga habis. Iya, buat iya, berobat. iya betul. Jangan lah ya. Iya, wajib pakai. ya wajib, tapi juga jangan juga lah. Resikonya macam-macam. Kalau nya tipis bocor. Iya. Tapi pengalaman yang paling paling serem itu kalau untuk BO ya, untuk tamunya itu sih Kak, karena kadang dia punya niat yang nggak bener apa-apa kayak Pelajar gitu. atau mahasiswa pernah? Pernah umur kayak masih SMA kelas 2 deh. Kelas 2 gitu Kak. Itu? Dan dia sering nonton, Oh. dia belajar teman-temannya, sering nonton gitu kan, nonton video
gitu. Terus dia ngechat lah aku, dia awalnya nggak ngaku gitu kan, pas datang aku bilang masih pakai seragam kak, masih pakai seragam pramuka. Nggak boleh. Aku juga bilang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pelajar mah belajar. Iya, Jangan betul. ikutin ya say. Terus. Jadi dia minta ajarin kayak kak, aku baru pertama kali, terus aku sempat ceramah gitu kayak ngapain kayak gini-gini, aku pengen ngerasain kak, teman-teman aku udah pernah. Jadi kalau kayak kita bilang tuh dia culun lah kak gitu, tapi dia mau coba gitu loh. Emang anaknya kayak anak pinter gitu loh, looksnya nggak kelihatan kalau dia tuh bocah nakal. Oh gitu. Bener-bener yang kayak Style alim banget kak, masih pakai Pakai seragam kacamata. pramuka. Enggak sih, cuman kayak rambutnya kayak cupu gitu loh. Oh, dikedepanin. Iya. Nah, kayak begini nih. Dari bocah sekolah pakai seragam pramuka di situ. Tapi akhirnya kamu layani. Iya, dia bilang kayak kak ajarin aku tolong kayak gitu-gitu kan. Jadi ya Pakai aku gaya apa? Kamu normal ajarin. sih, normal. Cuman normal itu kayak aku kasih tahu dia pegang ini, gitu. Terus aku kasih tahu dia untuk kayak gini, terus untuk pegangnya kayak gitu-gitu. Terus pegang anunya gitu. Kamu Enggak. Karena kecil banget, masih kecil kak. Jadi kayak inget saudara, inget ade, inget ponakan kan kayak gitu jadinya. Tega nggak tega sebenarnya, cuman kan ya namanya dia udah membayar kita ya mau gimana gitu. Terus dia kayak kak apa yang harus aku lakuin, jadi dia di atas pun itu masih aku pegangin si anunya. Oh, Bener-bener dia nggak bisa gitu loh. Terus aku bilang kamu dia goyang. Bisa goyang. enggak, jadi aku yang di atas, jadi dia cuman kayak tetap aku yang gerak gitu. Nah terus aku kayak ngejelasin kan, kayaknya udah deh stop deh sampai sini, kamu udah tahu kan, udah ngerasain kayak gitu-gitu. Tapi dia keluar dan dia juga nggak tahu kok awalnya keluar. Jadi kan mungkin kan karena aku yang udah maksudnya kayak gitu tahu gitu kan. So aku bilang kamu udah keluar ya, nggak tahu kak. Aku bilang kalau kamu posisinya udah nggak kenceng lagi itu kamu udah keluar, aku bilang gitu kan. Pas dicek bener udah keluar. Pas dicek di udah keluar. Oh kayak gitu ya kak. Dan dia kayak oh kayak gitu ya kak, bingung gitu loh kak. Jadi aku kayak ya ampun gak tega gitu. Anak SMA masih kelas 1 kelas 2 gitu. Terus aku bilang duit dari mana? Aku bilang gitu kan. Iya, dia ngumpulin sih kak. Bener dia tuh sebenarnya udah pengen coba lama, tapi dia takut, nggak berani gitu. Jadi dia memberanikan diri, kalau kata dia chatan sama aku tuh nyambung, makanya dia coba datang gitu. Oke. Terus kembali lagi ke dunia per-syutingan. Apa aja sih yang kita kan bukan anak syuting ya. Iya. Kalau aku ya, dan mungkin penonton diare juga bukan anak syuting. Di syuting itu kan kalian kok ditanam di situ ya, dari pagi sampai malam, sampai sore, sampai subuh gitu kan. Itu kegiatannya ngapain aja, dan pernah melakukan hal-hal gila apa di situ yang orang-orang tuh udah kayak ini udah rahasia umum, semua orang melakukan itu, ada gak? Ada sih kak, ada yang di lokasi, mau di semak-semak kayak gitu ada yang grepe-grepe, yang pegang-pegang. Udah sering dilihat sih kayak gitu-gitu. Antara si ekstras dengan ekstras? Iya, ada yang berpasangan, ada yang sama kru, cinlok gitu lah kak. Jadi kayak sesama ekstras nih, misalkan dia memang pasangan, terus ada juga yang dia kayak apa namanya, istrinya di luar kota, cinlok, ada yang krunya juga ya gitulah, macam-macam. Makanya dinilainya itu kalau udah ekstras tuh udah pasti bisaan gitu. Oh, bisa dipakai. Iya, kayak gitu. Tapi kamu melihatnya semua ekstras bisa dipakai atau enggak? Enggak semuanya, makanya aku bilang kayak ada beberapa oknum lah yang kayak gitu. Mungkin kan juga memang dia dari dasar yang nakal, atau mungkin misalkan memang dia dibikin baper sama ini pasangannya, nggak tahu juga kayak gitu. Jadi kalau untuk pribadi aku nggak semuanya, karena aku nggak begitu, nggak semuanya. Kalau misalkan aku mau semuanya bisa gitu kan, cuman aku nggak tertarik, lebih tertarik mending kayak open, nggak ada yang tahu kita. Iya, maksudnya di dunia lain lah. Iya, jangan di satu circle. Iya betul. Oke, apa namanya? Berarti pacar kamu yang cewek ini bukan dari dunia? Bukan. Dia bukan. profesinya apa? Dia profesinya ojol sih kak, ojek online gitu. Tapi dia kayak mau disuruh orang nih kayak minta tolong dong untuk kemana gitu, untuk misal nganterin kayak gitu. Gitu. Jadi ya itu yang aku mau, maksudnya maunya aku tuh punya laki-laki yang oke, lo bukan karyawan tetap, lo bukan pengusaha, lo bukan orang kaya, tapi lo mau bekerja apapun itu gitu. Karena sekarang aku dapetnya kan dari perempuan gitu kan. Dia aku nextnya mau sama laki-laki yang kayak gitu sih kak. Karena usaha bareng tuh lebih nikmat menurut aku. Pengen jalan yang bener aja gitu kak, daripada yang sekarang. Sampai kapan ini mau pacaran sama temen kamu yang cewek?
Belum tahu sampai kapannya. Belum tahu karena sebenarnya juga udah ada tuntutan dengan usia aku yang sekarang gitu kan. Cuman aku masih belum berani buka hati sama laki-laki, Kak. Jadi Kalau masih banyak trauma. jalan sama yang cewek kan susah. Iya, Pacaran. tapi kan dari pasangan aku pun juga kayak udah ada omongan sih, kalau misalkan emang kamu mau nikah duluan gak apa-apa kayak gitu-gitu. Cuman akunya ya belum ada laki-lakinya gitu, tapi kita pribadi berdua nih udah ada omongan yang kayak gitu. Berarti Entah dia kamu baik lah duluan, ya, iya, maksudnya nggak mengekang, nggak iya, cemburuan. enggak sih, entah kamu duluan atau aku duluan gitu. Terus kapan target kamu? Target aku sih diusahakan 2 tahun lagi cukup. 2 tahun 32 lagi. cukup lah untuk aku nikah. Sekarang berarti masih open. Masih, tapi nggak ini sih, bukan yang kayak dulu setiap hari gitu. Oh, Jadi berarti ini kalau jarang-jarang. open BO dari aplikasi, Dari aplikasi. dari yang hijau itu ya? Betul. Oh, Di situ. iya iya. Terus hari ini ada orderan? Hari ini enggak. Kalau ada orderan bunyi nggak? Enggak. Kalau ada orderan enggak bunyi. Oh, hari ini belum ada orderan. Belum. Orderan terakhir kapan? Kemarin? Orderan terakhir itu 2 hari yang lalu sih, Kak. 2 hari yang lalu itu sama yang udah pernah sama aku sebelumnya. Langganan. Iya, langganan. Ada Jadi yang aku udah berapa kali make kamu? udah ada yang sering sih, Kak, maksudnya jadi kayak setiap bulan ada yang kayak gitu, udah ada. Jadi aku bukan yang cari tamu tiap hari lagi karena udah ada dibantuin sama pasangan aku kan, jadi aku nyari tamu yang udah langganan aja, dan aku langganan cukup lumayan, beberapa adalah banyak lah. Jadi udah ada ke backup untuk tiap bulannya gitu. Per bulan emang berapa total? Per bulan nyampe sih 5 5 juta. nyampe 5 juta, itu kan dari 3 atau 4 orangan lah, yang maksudnya yang intens setiap bulan gitu ya. Income-nya kalau misalkan dari yang baru-baru atau yang jarang-jarang ya paling 1-2 lah gitu orangnya. Jadi sekarang itu nggak mau difokusin untuk yang open terus gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kerjaan yang lain, aku juga ada berusaha buat kerja yang lain sih, Kak. Kayak nanya-nanya teman aku untuk SPG atau event-event kayak gitu, aku udah mau sih. Karena udah Tapi capek loh saya SPG berdiri ya kan? Iya, tapi kan sebenarnya kalau dilihat itu kan hasilnya lebih nikmat, Kak, daripada kita open BO dengan apa? Dengan banyak resiko yang udah aku tahu gitu kan, open BO ini sekarang jadi aku udah mulai cukup mengurangi, apalagi untuk tamu baru gitu. Oh, tamu baru mengurangi. Iya. Udah kebeli apa aja say selama ini? Udah kebeli apa ya? Buat hidup diri sendiri sih, Kak, karena kan Biaya aku hidup ya? Iya, karena kan aku tinggal sendiri, bayar kontrakan sendiri, untuk makan semua sendiri gitu. Jadi ya namanya duit setan gitu kan, duit kayak gitu muter terus aja. Tapi jadi nggak ada. punya motor, mobil gitu misalnya. Motor ada, bisa kebeli apa yang kita mau lah, dari skincare, dari outfit, atau dari jajan, handphone, atau perlengkapan rumah, itu bisa kebeli sendiri semuanya. Sampai sekarang sama keluarga masih belum ini? Belum akur. Aku mengasingkan diri sih, Kak, sebenarnya. Jadi kayak cukup ya menurut aku. Kalau lebaran nggak pulang? Enggak, aku lebaran juga nggak pulang kampung, di kontrakan aja. Jadi cukup. Aku punya adik kakak. Jadi kakak ada, adik ada, tapi dari beda orang tua. Jadi mamaku udah nikah lagi, papaku udah nikah lagi gitu. Jadi kalau untuk mama sama papa aku pribadi, anaknya cuma aku satu tunggal. Dan aku sama semuanya nggak akur. Tapi dari keluarga bokap, dari keluarga papaku masih ada yang akur beberapa gitu. Tapi untuk keluarga mama sama sekali enggak. Suka merasa kekosongan nggak? Suka merasa hampa? Banget sih, Kak. Biasa aja. Ngerasa sendiri itu di saat hari tertentu kayak lebaran, terus kayak misalkan ada Mother's Day gitu kan, kayak pengen gitu kita ngerasa sama orang tua, terus pengen ngucapin kayak ngucapin makasih atau segala macam. Nggak menghilangkan ya, namanya orang tua itu pasti tetap sayang sama anaknya, balik lagi. Tapi aku juga nggak bisa memungkiri sakit hati itu pasti ada gitu. Jadi misalkan dibilang benci enggak, cuman sakit hati iya, dengan kata-katanya kayak gitu, Kak. Dari fisik udah, dengan kata-kata juga psikis udah, sampai aku pernah ke psikolog. Ya untungnya pada saat itu sempet normal dalam artian kayak aku di rumah masih bisa stres, tapi di luar itu masih bisa untuk yang hahihi sama tahap teman. ringan lah ya. Iya, tapi kalau misalkan udah pulang ke rumah itu udah banyak pikiran yang harus aku kontrol, kayak ntar aku pulang kemalaman salah nggak ya, aku pulang bawa uang cuma segini salah nggak ya, kayak gitu.
Itu yang bikin aku takut. Tapi kamu memaafkan semua perbuatan. Memaafkan, tetap memaafkan Kak, tapi di ingatan aku tuh nggak bisa lupa. Di ingatan aku tuh nggak bisa lupa semuanya. Dari yang masih kecil udah terus udah yang kayak di apa ya, dipermalukan di kendaraan umum, terus jadi sempat juga sama orang tua dulu. Karena waktu itu aku pulang sekolah udah coba ngetok pintu terus nggak dibukain, mamaku masih tidur kayaknya kan. Terus habis dari situ aku taruh tas sama sepatu di depan pintu. Mama tuh paling anti, orang tua aku tuh paling anti kayak kalau mau kemana-mana tuh dari rumah gitu, bukan yang kayak langsung pergi gitu aja pulang gitu dulu kan. lah ya. Iya, nah terus dia ngelihat, mungkin yang dia pikir aku nggak ngetok gitu kan, sampai akhirnya aku pulang digebukin bisa-bisa. So aku pas mau ganti baju aku nggak boleh pakai baju, di luar pintu aku cuma kayak diem aja. Itu pengalaman paling sakit sih Kak, menurut aku ya. Jadi sampai sekarang kalau ada kayak orang tua yang nganiaya anaknya tuh aku udah benci banget. Sampai sekarang tuh aku sama anaknya teman aku, anak saudara aku pun suka sayang banget sama anak kecil. Tapi nggak menjadi trauma akhirnya kamu nggak mau punya anak. Oh enggak, kalau untuk trauma nggak mau punya anak enggak sih alhamdulillahnya, karena aku sayang sama anak kecil. Tapi aku paling trauma kalau anak kecil lihat dimarahin deh, jangankan dipukul ya, dibentak aja tuh aku kayak udah ngerasa bisa dengan cara yang lain nggak, cara ngasih taunya. Semua anak itu tuh pasti akan ada masanya Kak, masa dia nakal. Sekarang logikanya aja, masa ya kita dari kecil udah senakal apa sih sampai bisa digebukin sampai kayak gitunya. Itu yang bikin aku tuh sama orang tua sakit hati. Mungkin orang tua kamu pada saat itu juga membutuhkan pertolongan, dalam arti dia juga dalam tahap yang down gitu ya, depresi karena permasalahan dengan papa kamu. Artinya kamu bisa nggak jadi point of view-nya mama kamu pada saat itu, sehingga itu jadi pemakluman untuk kamu untuk bisa legowo, ikhlas bahwa pengalaman itu adalah ya udah, berdamai dengan diri sendiri gitu. Artinya jangan itu menjadi patokan hidup gue hancur hanya karena masa lalu yang buruk. Iya, mungkin udah memaklumi ya Kak di masa itu, tapi setelah aku dewasa, sering berjalannya waktu juga kan sempat komunikasi gitu kan. Terus ada bahasa dia yang ngomong kayak, ya kalau misalkan emang mama gimana ya, kalau misalkan emang mama itu nggak mau terima aku, kenapa aku dilahirin, aku bilang itu kan. Terus dia kayak ngomong, ya kalau gue bisa dari kecil, dari lu apa, kalau gue bisa bunuh dari dulu udah gue bisa gue gitu sih Kak, bahasa itu aku dengar ketika aku udah dewasa. Itu yang bikin aku kayak, ya tadinya kita memaklumi sampai akhirnya kok kayak gini gitu loh. Ini pasti aku udah dewasa loh, dan lo harusnya udah berumur dan harus bisa mikir kata-kata apa yang harus keluar gitu kan. Tapi ini enggak, dia malah ngomong kayak gitu. Itu yang bikin aku makin sakit hati kan. Karena komunikasi yang jauh, jarak dan jarang gitu ya, nggak pernah, sehingga kamu nggak ngerti dia juga nggak ngerti kamu ya mungkin kan? Tapi kan ada bahasa yang kayak gini loh Kak, anak itu aset sebenarnya katanya gitu kan. Cuman menurut aku gini loh Kak, kita boleh gitu kan kayak gitu, tapi tanggung jawab lo sebagai orang tua gimana gitu loh. Aku tuh sekolah cuma sampai SMP aja kan, nggak sampai SMA gitu. Itu pun sempet waktu itu ada temennya mama kayak mau ngajuin, udah anak lo sekolah sama gue aja, gue urusin Ya, karena asuh gitu. iya karena dia sayang lah gitu sama aku kan. Terus nyokap kayak bilang, ngapain, percuma sekolah juga, digituin. Jadi aku banyak kata-kata yang sampai keluarganya dia tahu tuh aku sekolah. Yang dia tahu nih, keluarganya mama tahu itu aku sekolah. Padahal aku nggak pernah sekolah. Sampai akhirnya itu yang bikin aku waktu itu sampai minum pembersih lantai itu karena itu. Karena anaknya mama maki-maki aku buat nelfon gitu kan, ngata-ngatain gitu segala macam. Karena posisinya mamaku juga sifatnya keras sih Kak. Mamaku sifatnya keras. Ya, kamu merasa menurunkan sifat mama atau apa? Aku balance sih Kak, untungnya balance. Jadi di saat aku mungkin gak kontrol emosi, sifat mamaku keluar. Gitu. Mungkin di saat aku kayak lagi adem ya sifat papaku. Karena papaku orangnya anteng banget Kak, nggak neko-neko. Tapi sekarang papa bisa berkomunikasi? Bisa. Jadi komunikasi sih enggak sih, cuman kalau kayak aku pulang ke kampung papa ya ada apa-apa ketemu papa biasa aja gitu. Ketemu mama pun sebenarnya biasa aja. Di saat akunya lagi pengen komunikasi gitu ya, aku lagi adem hatiku, lagi nggak inget apapun itu, aku pasti komunikasi Kak, pasti nanya gitu. Terus kayak gimana kabar mama, atau aku tanya sama orang sekitar mama tinggal di mana kayak gitu-gitu, aku pasti nanya.
terlepas apapun itu ya pasti maksudnya orang tua kan manusia ya. Iya. Bukan makhluk, bukan malaikat, bukan nabi gitu ya. Pasti dia juga melakukan kesalahan, bukan orang tua yang sempurna, tapi nggak ada bekas anak, bekas orang tua. Namanya orang tua itu kan darah gitu, Iya. mengalir gitu kan. Artinya gen kamu itu kamu ada karena orang tua gitu. Iya, betul. Terlepas dari apapun orang tua kamu, ini kan apa yang ibaratnya kan orang tua semakin hari semakin tua, Iya. umur semakin berjalan gitu ya, maksudnya ya mudah-mudahan dia umur panjang, tapi sebelum gitu ya waktu memisahkan kalian, ada baiknya kalian bersilaturahmi, atau kalau belum sempet apa yang kamu mau sampaikan buat mamah kamu yang selama ini komunikasinya terputus. Ya buat mama pokoknya semoga sehat terus, istiqomah sama apa yang dijalanin sekarang gitu kan. Gimana ya? Ya aku juga sebagai anak setelah dewasa, setelah tahu dunia luar, mungkin aku juga banyak salahnya gitu kan. Perbaikilah sifat-sifat yang keras itu. Karena menurutku mamaku juga nggak terlalu dekat sama anak-anak yang lain juga sih Kak. Gitu. Jadi kayak perbaiki, kurangin untuk sifat yang egois gitu. Mengerti juga anak bukan anak pengen dimaklumi atau orang tua pengen dimaklumi, tapi sama-sama saling memaklumi aja gitu. Sama-sama saling mengerti. Oke, sebenarnya basicnya kamu tuh anak baik ya. Cuma karena pengalaman yang ini kamu pikul sendiri gitu ya, kamu apa namanya beban gitu, akhirnya jadilah dengan pengalaman yang sosoknya kayak jadi yang gini, seperti ini. Tapi pasti gitu ya, dengan seiring berjalannya waktu kamu akan lebih bijak lagi, akan lebih dewasa lagi, akan lebih mengerti ketika nanti menjadi orang tua. Disclaimer, kita nggak dukung orang tua yang seperti itu ya, orang tua yang KDRT, orang tua yang nyakitin anak. Jangan sampai ada orang tua yang kayak gitu, karena balik lagi apapun yang terjadi sama anak pasti salahnya orang tua. Iya, betul. Dan nanti kamu akan mengerti bahwa oh ternyata saya pas jadi orang tua salahnya di sini. Iya, sebenarnya sih Kak. Tetap belajar, tetap menjadi yang lebih baik lagi setiap harinya, dan kembali ke style pabrik bahwa kamu suka sama cowok gitu ya, jangan suka sama cewek. Kamu berani nggak kamu putusin pacar kamu yang hari ini bilang bahwa kita itu temenan aja, gue mau cari cowok yang benar? Belum berani. Kenapa? Belum siap karena gimana ya Kak, baik banget sih dia tuh, baik banget sama aku. Jadi dari kebaikannya itu aku ngerasa kayak aku belum siap deh kalau nggak ada dia gitu. Ya kan bukan putus berantem, maksudnya jadi temenan. Tapi kan pasti berantem lah Kak kalau kayak gitu. Masa? Iya pasti berantem lah, maksudnya kayak ya aku salah apa gitu tiba-tiba diputusin gitu, pengen nyari cowok gitu, kenapa nggak dari kemarin ngomong kayak gitu pasti jadinya curiga. Gitu, jadi kayak udah, tapi kita udah ada omongan sih Kak buat kayak gitu, buat yang kayak nanti suatu saat misalkan emang kamu dekat sama cowok, ngomong sama aku gitu. Sebaliknya pun aku nanya ke dia kayak gitu. Ya udah ngomong aja aku lagi dekat sama cowok. Cowoknya mana? Pasti dinanya Harus ada Kak, ya? harus ada. Ya udah Pasti pinjam dinanya. dulu nih. Mana? Pasti nanya kayak gitu. Ya udah pokoknya sebelum apa ya, sebelum kamu ya maksudnya waktu terus berjalan, kita kan nggak pernah tahu besok Iya, apa betul. segala macam, lebih baik stop gitu Iya. kan. Punya Secepatnya. anak, nikah punya anak enak loh. Iya Ya kan. Oke Doain gitu aja. aja. Jadi sekali lagi teman-teman jangan ditiru, jangan dicontoh ya. Semua cerita ini hanyalah cerita untuk dijadikan pembelajaran, bukan untuk ditiru. Terima kasih udah hadir di diare kali ini. Semangat. Sama-sama ya. Kak.